Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du faya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Kalau Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra, innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wa awaw wa nasaru ulaika ba'dhum awliya'u ba'din. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari mimbar yang mulia ini, khatib kembali dan senantiasa berwasiat kepada kita semua, terlebih dan terkhusus bagi diri khatib sendiri. Marilah sama-sama kita untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang sebenar-benar takwa, dan janganlah sampai kita meninggalkan dunia Allah ini, meninggalkan bumi yang tercinta ini dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, pada hari ini masih kita berada dalam momen Muharram, hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi momen terpenting di Muharram ini. Walaupun catatan sejarah mengatakan sebenarnya Rasulullah berhijrah itu tidak tepat pada tanggal 1 Muharram, tetapi kemuliaan besar yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemuliaan tersebut bisa terlihat dengan nyata oleh manusia, adalah peristiwa hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah. Ada satu pelajaran penting, ada satu hikmah yang bisa kita ambil dari pelajaran hijrah ini, yang kita kutip dalam ayat Allah yang kita bacakan pada muqaddimah tadi. Allah katakan, innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad, bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta mereka dan jiwa mereka, fi sabilillah, di jalan Allah, wa awaw wa nasaru ulaika ba'dhum awliya'u ba'd, dan orang-orang yang menolong, orang-orang yang memberikan pertolongan bagi orang-orang yang berhijrah itu, mereka salah satu di antara Ansar dan Muhajirin merupakan aulia ba'dhum ba'di,
mereka itu penolong bagi sebahagian yang lainnya. Orang Muhajirin yang datang ke Madinah ditolong oleh orang-orang Ansor yang berada di Madinah, dan orang-orang Ansor yang berada di Madinah juga ditolong oleh kedatangannya umat-umat Muslim bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Arti yang penting bisa kita ambil, pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat tersebut adalah ukhuwah Islamiyah. Maka hijrah ini merupakan satu momentum yang paling besar, satu momentum yang memang harus betul-betul kita hargai. Nilai yang terbesar daripada hijrah itu adalah ukhuwah, menjalin tali silaturahmi, menjalin tali persaudaraan, menjalin tali persaudaraan dan kekeluargaan. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka inti daripada hijrah itu kita harus kembali bersatu, saling merangkul, saling bergandengan tangan untuk maju bersama, memajukan agama yang kita cintai ini, memajukan bangsa yang besar ini, memajukan negeri, remaja-remaja kita, generasi yang akan datang, sama kita untuk memajukannya dengan ukhuwah Islamiyah yang kita cintai ini. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kita yang hidup pastilah memiliki kesalahan. Bahkan khatib yang berdiri di mimbar ini pun punya kekhilafan dan kesalahan. Tetapi ingatlah, semua kita yang hidup di dunia ini pasti memiliki khilaf dan salah. Di saat kita membenci orang yang berbuat salah, di saat kita memusuhi orang yang berbuat salah, tidak mau merangkul orang yang berbuat salah, secara hakikatnya ketika kita berbicara dengan tauhid, kita semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita datang dari zat yang esa, kita datang dari zat yang satu, yang maha segalanya. Maka kebaikan dan keburukan itu sebenarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun keburukan itu yang timbul dari hawa nafsu kita sendiri. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kita sama. Kita dari akar yang sama, tumbuh di dalam satu pohon yang sama, tetapi kita jadi buah yang berbeda. Ada di dahan yang kanan, ada di dahan yang kiri. Diibaratkan seperti musim buah-buahan pada saat sekarang ini. Durian yang tumbuh dalam satu pohon, tidak semuanya durian itu nikmat, Pak. Tidak semuanya durian itu lezat dalam satu pohon. Ada buah busuknya, ada yang buruknya. Maka inti semuanya itu dari satu pohon yang sama. Kalau kita melihat keburukan orang, kalau kita melihat durian yang busuk, lantas kita membencinya, memusuhinya, sementara kita mengambil manfaat dari yang baik dari pohon tersebut juga. Maka hidup ini saling berdampingan, hidup ini saling berpasangan, ada baik dan buruk. Itulah hikmah kehidupan, sehingga ada yang baik menasihati yang buruk, ada yang kaya membantu yang miskin, ada yang salah dibenarkan oleh yang benar, ada yang kuat, dialah yang menolong yang lemah. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semua inilah adalah orang, insan yang sudah pasti dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi kematian. Jasad kita yang kuat sekarang ini, diri kita yang bisa berdiri melangkahkan kaki ke masjid ini,
suatu saat nanti akan berbaring, akan dibopong di dalam keranda jenazah, akan ditutup dengan tabir yang berwarna hijau, akan dikebumikan, dimasukkan ke dalam liang lahat. Pertanyaan yang penting bagi kita di saat sekarang ini, kita menyadari bahwa kita adalah merupakan orang yang akan menghadapi kematian. Sempatkah kita membenci makhluk ciptaan Allah? Sempatkah kita memusuhi makhluk ciptaan Allah? Sempatkah kita tidak mau, tidak suka kepada makhluk ciptaan Allah, walaupun itu ada keburukan dalam dirinya? Masyarakat muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, tidak ada waktu kita untuk mengkoreksi orang lain, tetapi koreksilah diri kita sendiri, perbaiki hidup kita, perbaiki amal kebaikan kita. Insya Allah, Allah ridho dengan hidup kita, Allah ridho dengan amal kita, sehingga kita bisa menjadi orang yang husnul khotimah, orang yang istiqamah di dalam keimanan kita. Masyaallah muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, seburuk apapun insan yang hidup di dunia ini pasti memiliki kebaikan, pernah dikerjakannya kebaikan kepada kita ataupun kepada orang lain. Maka untuk mengikhlaskan segala bentuk yang tidak baik di dalam hidup ini, ingatlah kebaikan yang pernah dikerjakan orang kepada kita. Ingat selalu kebaikan orang yang pernah dikerjakannya kepada orang lain. Kalau kita mengingat keburukan, maka insya Allah tidak akan ada persatuan di antara kita, karena kita semuanya memiliki keburukan. Mudah-mudahan berbayang singkat pada siang hari ini bermanfaat bagi kita semua, dapat menggugah hati dan perasaan kita, bisa kembali kita saling merangkul, saling bergandengan tangan untuk memajukan bangsa kita yang kita cintai ini, untuk memajukan masjid yang kita cintai ini, untuk memajukan agama yang datang dari ilahi Rabbi ini. Mudah-mudahan demikianlah saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kepada Allah kita sama-sama mohon ampun, dan kepada Bapak jamaah mohonlah untuk dimaafkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.